Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan perkenalkan nama saya Fitri Mitadona, yang saya hormati dosen pembimbing saya Profesor Dr. Farida Yuliati, SE, SH, MH, dan para rekan-rekan sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Izinkan saya pada hari ini mempresentasikan makalah terkait analisis kasus etika bisnis kontemporer dengan judul Artificial Intelligence dan Dilema Etika Pengambilan Keputusan Bisnis pada Rumah Sakit Swasta. Pendahuluan transformasi digital dalam sektor kesehatan telah mendorong penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan berbasis data. Penggunaan AI dalam layanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tapi juga menghadirkan dilema etika bisnis kontemporer, terutama ketika algoritma menghasilkan keputusan yang berdampak langsung terhadap hak pasien. Pada kasus ini, rumah sakit menggunakan AI untuk menentukan prioritas pasien, memprediksi namanya rawat inap, menentukan layanan premium, merekomendasikan tindakan medis. Skor prioritas lebih rendah, pasien lanjut usia, pasien tidak diberi informasi mengenai penggunaan AI, dan manajemen hanya berorientasi pada efisiensi biaya. Sehingga dari hal ini berpotensi terjadi pelanggaran prinsip fairness, transparansi, accountability, dan human dignity. Analisis kasus berdasarkan perspektif etika kontemporer, AI ethics, digunakan secara adil, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, tidak diskriminatif, dan tetap berada dalam kendali manusia. Itu bias algoritma berdasarkan status ekonomi, discrimination, tidak ada accountability, dan pelanggaran transparansi. 5 implementasi daripada AI ethics yaitu algoritma fairness testing, human oversight, AI explainability, bias detection system, dan AI governance committee. Kelebihannya mengurangi diskriminasi pasien, meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kualitas keputusan medis, mengurangi risiko hukum, mendukung pelayanan kesehatan berkelanjutan. Kekurangannya adalah membutuhkan biaya implementasi tinggi, membutuhkan tenaga ahli teknologi, proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama, tidak semua bias mudah ditemukan, membutuhkan perubahan budaya organisasi. Solusinya adalah rumah sakit harus menerapkan human-centered AI model, ya, artinya AI memberikan rekomendasi, tapi manusia tetap memiliki otoritas keputusan akhir. Kemudian yang kedua adalah bisnis, ethics atau etika bisnis, konsep di mana organisasi tidak hanya menguntungkan perusahaan, tapi mempertimbangkan moral, tanggung jawab sosial, dan kepentingan masyarakat. Secara kasus dianalisis bahwa kesalahan rumah sakit paling sering adalah manajemen menggunakan alasan efisiensi biaya operasional. 5 implementasi dari bisnis ethics, di mana 1 kode etik AI rumah sakit, ethical impact assessment, pelatihan etika digital, whistleblowing system, dan ethical leadership. Kelebihannya adalah meningkatkan reputasi rumah sakit, membangun loyalitas pasien, mengurangi risiko skandal, meningkatkan kepercayaan stakeholder. Kekurangannya adalah bisa meningkatkan biaya operasional, membutuhkan komitmen manajemen, dan berpotensi memperlambat keputusan bisnis. Solusinya adalah rumah sakit harus mengubah paradigma dari cost efficiency orientation menjadi ethical healthcare value creation. Stakeholder theory konsep di mana stakeholder di rumah sakit terdiri dari pasien, dokter, pemerintah, BPJS, karyawan, dan masyarakat. Di mana implementasinya stakeholder theory dari program Patient Advisory Board, kemudian stakeholder consultation, public reporting, patient feedback system, dan inclusive all design. Kemudian kelebihan adalah meningkatkan hubungan stakeholder, mengurangi konflik sosial, memperkuat legitimasi organisasi. Kekurangannya adalah banyak kepentingan sulit disatukan dan pengambilan keputusan lebih kompleks. Good corporate governance, di mana implementasi konkretnya adalah bahwa implementasinya membentuk AI government board, kemudian audit algoritma secara berkala, dokumentasi keputusan AI, pelaporan risiko AI kepada direksi, dan sistem kontrol internal AI. Kelebihannya mengurangi risiko penyalahgunaan teknologi, meningkatkan kepatuhan, meningkatkan kredibilitas rumah sakit. Kekurangannya adalah membutuhkan struktur organisasi baru, membutuhkan investasi tambahan.
Kemudian ESG, Environment, Social, and Government, di mana implementasi konkretnya adalah program AI Equality Report, Sustainability Healthcare Report, Social Impact Assessment, Government Audit, dan Ethical Technology Policy. Hak konsumen, di mana pasien merupakan konsumen layanan kesehatan. Jadi, pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, mendapatkan pelayanan adil, mendapatkan rasa aman, kemudian berhak memilih, bahkan mendapatkan perlakuan tanpa diskriminasi. Di rumah sakit, terjadi kegagalan dalam memenuhi hal tersebut, terutama di informed consent digital, transparansi AI, dan hak mengetahui proses keputusan. Implementasi programnya adalah AI Disclosure Form, kemudian penjelasan penggunaan AI sebelum pelayanan, hak pasien meminta review manusia, mekanisme keberatan keputusan AI, dan publikasi kebijakan AI. Prinsip justice, di mana setiap pasien memperoleh kesempatan pelayanan yang setara. Pelanggaran yang sering terjadi adalah diskriminasi BPJS, diskriminasi lansia, ketidakpastian akses. Implementasinya adalah menghapus variabel status ekonomi dari model AI, melakukan fairness evaluation, membuat standar pelayanan universal, memberikan prioritas berdasarkan kebutuhan medis, audit kelompok rentan. Yang kedelapan adalah prinsip benefits and non-manifest benefits, di mana AI tidak boleh menyebabkan kerugian, di mana implementasinya adalah dengan program clinical AI review, dokter melakukan validasi rekomendasi AI, monitoring adverse event AI, patient safety commit, dan AI risk management. Rekomendasi strategis bagi rumah sakit, di mana yang pertama tata kelola penggunaan AI, di mana modelnya adalah responsibility AI healthcare government framework, kemudian kebijakan etika digital dengan digital AI ethic policy, kemudian mekanisme audit AI di mana dilakukan internal audit setiap 6 bulan sekali dan external audit setiap tahun oleh pihak independen. Kemudian yang keempat, strategi perlindungan pasien dengan program Patient AI Protection Program, dan yang ketiga, strategi komunikasi publik, di mana rumah sakit harus melakukan crisis communication strategi. Kesimpulannya adalah bahwa penggunaan AI di rumah sakit memberikan peluang besar meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, tetapi tanpa tata kelola etika dapat menghasilkan diskriminasi sistemik. Kasus ini menunjukkan bahwa teknologi AI harus menjadi alat pendukung keputusan manusia, bukan pengganti nilai manusia. Rumah sakit harus menerapkan pendekatan responsibility AI dengan bisnis etik, dengan stakeholder governance, dengan ESG, dan patient rights, agar inovasi digital tetap menghasilkan pelayanan kesehatan yang adil, aman, transparan, manusiawi, dan berkelanjutan. Demikian presentasi makalah saya. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih.